Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air dimanapun kalian berada. Dr. Tirta mengkritik kebijakan pemerintah. Katanya pemerintah ini tidak konsisten, melanggar protokol kesehatan. Kenapa ziarah kubur dilarang? Kenapa wisata dibolehkan? Kenapa TKA Cina dengan bebas masuk ke Indonesia? Kenapa mal-mal dibuka? Ya kalau orang bro, ya bu, berpikiran cuma pada satu titik, maka ujung-ujungnya pasti pici. Kalau orang berpikiran cuma pada dua titik, maka ujung-ujungnya akan terlihat licik. Kalau orang cuma berpikiran pada tiga titik, maka ujung-ujungnya orang tersebut akan munafik. Banyak titik-titik masalah yang diperhitungkan oleh pemerintah. Banyak titik-titik masalah yang dipertimbangkan oleh pemerintah. Enggak bisa menyelesaikan COVID cuma dilihat pada satu titik. Enggak bisa ingin memberantas COVID cuma dipantau beberapa titik saja. Ini negara bos, bukan ngurus warung. Ini negara bos, bukan ngurus perusahaan. Ini negara bos, bukan ngurus bini. Ngurus negara lebih susah daripada ngurus warung. Ngurus negara lebih susah daripada ngurus perusahaan. Ngurus negara lebih susah daripada ngurus bini. Ya bu, bapak-bapak hadirin pemuda-pemudi sebangsa setanah air. Maka orang-orang yang ngurus negara adalah orang-orang yang terbaik di negeri ini. Karena saking susahnya. Karena saking sulitnya. Oke, kita jawab beberapa pertanyaan yang dilakukan oleh Dr. Tirta. Menurut penelitian saya, menurut pengamatan saya, karena saya bukan orang pemerintah, saya seorang ilmuwan, mengumpulkan data di lapangan, lalu ngasih komentar, lalu ngasih masukan, lalu ngasih penelitian. Saya lihat pemerintah ini memakai sistem buka tutup. Ada yang dibuka, ada yang ditutup. Menyelesaikan COVID tidak mungkin dibuka semuanya. Karena pemerintah takut terjadi tsunami corona seperti di India dan Afrika Selatan. Menangani COVID tidak mungkin ditutup semua. Karena akan berbahaya ke dalam perekonomian. Jadi konsep yang digunakan apa, Bu? Konsep yang digunakan apa, Pak? Pemuda-pemudi sebangsa setanah air, konsep yang digunakan oleh pemerintah adalah ya, konsep buka tutup. Ada yang dibuka, ada yang ditutup. Tentu saja sudah melalui kajian-kajian yang sangat teliti dan detail, aspek-aspek mana saja yang dibuka dan aspek-aspek mana saja yang ditutup. Dibuka karena mempertimbangkan perekonomian. Ditutup karena mempertimbangkan kesehatan. Apa saja yang dibuka? Pariwisata dibuka. Apa saja yang dibuka? Mal dibuka. Dibuka karena untuk menyelamatkan perekonomian. Meskipun tidak seperti biasanya roda perekonomian berputar. Mau tidak mau. Demi kehidupan ini berjalan, meskipun di tengah pandemi, roda perekonomian harus diputar meskipun lambat. Ini alasannya. Kenapa tenaga kerja Cina di Wuhan dibuka? Ya karena perusahaan Cina begitu kerepotan mencari tenaga ahli di Indonesia. Ketika tidak ada yang cocok, maka mau tidak mau, perusahaan Cina yang sudah terikat kontrak di Indonesia mengambil tenaga ahli dari Cina. Artinya, ya ini untuk perekonomian. Dan cuma beberapa ratus orang dengan protokol kesehatan yang ketat, saya kira nggak masalah. Jadi jangan sujon dulu lah, bro. Jangan sujon dulu. Lalu kenapa pemakaman ditutup? Bo ya, yang namanya pemakaman coy, itu pasti berjubel, lebih padat dari mall. Wong orang datang dalam jumlah yang sangat besar, cuma dalam waktu 2 hari. Ya ini sangat beresiko penularannya bro. Maka oleh pemerintah ditutup, karena sangat beresiko. Lalu apalagi yang ditutup? Pemakaman ditutup. Mudik ditutup atau tidak diperbolehkan.
Ya orang mudik bro, pasti dalam jumlah yang sangat besar. Makanya oleh pemerintah dilarang karena sudah dikaji. Dan ini sangat berbahaya bagi proses penyebaran virus corona. Akhirnya ditutup. Memang menyakitkan bro, tapi ini demi keselamatan bersama. Dalam wisata yang dibuka, yang harus dicatat itu adalah wisata air gak boleh bro. Wisata air itu ya harus ditutup. Kenapa? Karena menurut saya, penyebaran COVID yang paling berbahaya itu di air. Ketika seseorang berenang, terus banyak orang lain lagi yang berenang, maka jelas COVID pun akan keluar dari mulut kita, akan masuk dalam mulut kita dalam jumlah yang sangat banyak. Saya sering perhatiin di hotel bro, di hotel yang berbintang lah. Kenapa saya memilih hotel yang berbintang? Ya untuk meneliti karakter dan sifat orang-orang kaya di Indonesia. Ternyata kekayaan yang mereka punyai tidak membuat diri mereka cerdas, tidak membuat diri mereka berpikir. Mereka ini bunuh diri bro, dengan melakukan suatu tindakan yang benar-benar tidak rasional. Mereka berenang di kolam renang dengan happy-happy. Mereka pun tidak tahu bahwa hal itu sangat berbahaya. Jadi jangan aneh bro, jangan aneh. Jangan aneh kalau sekarang banyak orang-orang kaya yang mati karena corona. Kalau orang miskin gak mampu menjaga diri, wajar. Karena gak punya duit. Tapi kalau orang kaya gak mampu menjaga diri, ini tidak wajar. Kekayaan mereka hanya jadi alat untuk bunuh diri. Pada kesempatan ini, saya kira tindakan pemerintah sudah jelas bro. Mereka memakai sistem buka tutup. Ada yang dibuka, ada yang ditutup. Cuman koreksinya, pada wisata air, seperti di Ancol itu nggak boleh dibuka. Ini bunuh diri buat rakyat Jakarta. Anies Baswedan akan menanggung semuanya jika terjadi tsunami COVID di DKI Jakarta. Intinya gini lah bro. Untuk penanganan COVID ini, kita harus pandai-pandai menjaga diri. Menurut penelitian saya, sebetulnya COVID itu yang berbahaya bukan berada di luar rumah sakit. Yang berbahaya itu jika ada di rumah sakit. Sekali lagi, corona yang paling berbahaya bukan ada di luar rumah sakit, tetapi corona yang paling berbahaya ada di rumah sakit. Ketika kalian ikut tes swab atau rapid test, lalu dikatakan positif, disitulah bro, kalian akan masuk ke sebuah rumah yang memiliki COVID terganas, yaitu di rumah sakit. Bukan hal yang tidak mungkin, bukan hal yang omong besar. Orang yang asalnya sehat masuk ke rumah sakit malah tambah parah, bahkan berujung kematian. Ini yang saya lihat. Sebelum di rapid test sehat, ketika di rapid test ternyata positif, masih sehat, masuk rumah sakit tambah parah, sakit, malah sakitnya tambah parah, berhari-hari enggak selesai, ujung-ujungnya kematian. Artinya virus yang paling berbahaya ada di rumah sakit. Maka jangan pernah mau kalian datang ke rumah sakit. Saya nggak mudik, kenapa? Karena takut rapid test. Kondisi saya sehat-sehat saja bro. Lebih baik saya diam di rumah daripada saya harus rapid test, hasilnya positif, lalu dipenjara di rumah sakit, ujung-ujungnya mati. Tapi banyak orang-orang Indonesia yang bodoh. Mereka memaksakan untuk melakukan rapid karena kebutuhan kerja, karena kebutuhan tugas, karena kebutuhan untuk mudik. Ketika dites swab, ketika rapid test positif, ya berujung kepada mereka dikarantina di rumah sakit. Sakitnya bukan tambah sedikit, malah tambah parah, ujung-ujungnya mati. Maka solusi yang terjelas, ikuti saran pemerintah dan pandai-pandailah menjaga diri. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.